Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Salam. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah online GKJ Demak Ijo. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga dengan tema khotbah memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bacaan terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 disambung ayat 19 sampai 28. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto, STH Emin. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Minggu ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Tuhan Yesus yang makin dekat. Kiranya hal ini semakin mendorong kita untuk menyambut kedatangan Kristus dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 81 ayat 1 dan 2. Oh, datanglah Immanuel. Shalom. Shalom. Jemaat kasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita akan menyiapkan hati untuk masuk ibadah pada saat ini, dan mari kita bersama-sama memasuki suasana ibadah. Ibadah Minggu Advent ketiga ini terjadi karena pertolongan kita, datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bila duduk kembali. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah untuk menerangi manusia akan segera digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan Sang Terang. Mari kita memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 405
Bait 1 dan 3. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Perintah Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan perintah Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 60 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini, kita diutus untuk menyatakan terang Allah bagi dunia dan sesama. Namun, pada kenyataannya, kita belum mampu melakukan perintah Tuhan tersebut dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami belum mampu menyatakan terang kasih Allah kepada dunia dan sesama. Ampunilah kami dan perbaurilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja Sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu adalah berita anugerah bagi kita semua. Dan saat ini kita akan menerima berita anugerah itu dari Mazmur 146 ayat 8 yang demikian sabdanya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita bersama menyatakan syukur dan kesombongan kita atas anugerahnya. Dan kita nyatakan dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan ketiga, Ku berbahagia. Yesus
Jemaat kasih dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan sebentar kami akan bersama dengar merenungkan bagian sabda-Mu. Tuhan, tolong kami kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar dan jemaat terkasih, kita akan perhatikan bagian sabda Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 dan nanti lanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian sabda Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah kamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Bagian firman Tuhan yang telah kita dengar tadi diberi tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bersaksi sesungguhnya tidak mudah. Meskipun hanya menyampaikan sesuatu yang dia dengar, dia lihat, dia alami. Karena itu sangat tergantung apa isi kesaksiannya. Apakah materinya itu berbobot, berkualitas,
penting atau tidak penting. Dalam kehidupan kita sering juga menyaksikan apa yang pernah kita alami. Dan kadang orang tergoda untuk menambah-nambahi supaya kelihatan serem, sehingga orang tertarik untuk mendengar. Nah, bersaksi harus jujur mengatakan apa adanya. Yang lain adalah siapa yang bersaksi? Apakah orang ini berkualitas? Apakah orang ini bonafit? Apakah dia kompeten untuk menyatakan itu? Sehingga itu yang menjadi ukuran orang bersaksi. Nah, demikian juga dengan Yohanes Pembaptis, yang waktu itu dia ditugasi untuk menyaksikan kehadiran sang terang itu. Maka enggak heran kalau kemudian dia ditanyai macam-macam. Di bacaan kita ayat 6 sampai dengan 8, Yohanes Pembaptis diutus untuk menyaksikan terang itu, tetapi dia bukan terang itu. Tujuan dia menyaksikan terang itu agar orang percaya kepada terang itu. Di ayat 19 sampai 23, Yohanes diinterogasi. Siapa dirinya? Apakah dia itu Mesias yang dinubuatkan itu? Apakah dia nabi yang akan datang? Apakah dia Elia? Dan para imam, orang-orang Lewi merasa kompeten untuk menanya itu. Sesungguhnya dia adalah orang yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya yang datang mendahului sebelum Mesias itu datang. Di ayat 24 sampai dengan 28 ditanya juga tentang apa kewenangannya dia membaptis. Kalau memang dia bukan Mesias, bukan Nabi, bukan Elia. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan bukan menjawab pertanyaan, tapi kemudian dia merasa tidak sebanding dengan Mesias yang akan datang. Bahkan untuk melepas tali kasutnya pun dia tidak layak. Karena dia itu sang terang yang telah dinubuatkan oleh Allah beratus-ratus tahun sebelum dia datang. Yohanes menyaksikan terang yang adalah Mesias, juru selamat yang akan menerangi dunia, dan itu telah dijanjikan Allah jauh waktu sebelum dia datang. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita, sesungguhnya kita ini siapa? Kita ini siapa untuk dunia ini? Kita ini orang-orang yang bernilai apa? Kalau tidak ada nilainya ya udah, nggak usah di dunia, dibuang saja. Nah, sesungguhnya kita pun adalah orang-orang yang diutus tengah-tengah kehidupan ini. Dan kita harus punya nilai. Kalau tidak kemudian kita tidak dianggap ada. Seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis yang dia begitu diinterogasi. Karena apa yang dilakukan itu besar bagi kehidupan pada waktu itu. Nah, kita pun diberi tugas oleh Tuhan. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk kehidupan ini. Dan kita pun sesungguhnya juga dipanggil untuk menyaksikan terang itu. Bagaimana agar kemudian kita pun juga menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan terang itu dalam kehidupan kita. Saya menemukan dua hal penting yang baik untuk kemudian kita pegang dan kita hayati dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup dalam terang. Mengapa begitu? Karena terang telah datang dalam dunia termasuk dalam hidup kita. Dan kita telah dibebaskan dari kegelapan. Kita ini adalah orang-orang yang telah hidup dalam terang itu. Maka sesungguhnya kita pun harus hidup dalam terang, tidak dalam kegelapan. Meskipun mungkin kita bisa mengatakan, loh kita ini masih berdosa, kita masih hidup di dunia. Iya betul, tetapi ketika kita masih berdosa, ketika melakukan dosa, sesungguhnya kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk melakukan introspeksi, agar kemudian hidup kita kembali hidup dalam terang, hidup dalam kebenarannya. Dan sungguhnya itu panggilan di masa-masa Advent ini. Kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu harus kemudian kita rubah. Maka setiap saat kita harus introspeksi diri. Mana yang sudah sesuai, mana yang belum, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita tobati,
mana yang kemudian sudah kita lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu maka kita pun juga dipanggil untuk kemudian berjuang agar setiap bagian hidup kita ini senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi terang, bagaimana kemudian terang itu menerangi dalam kehidupan kita. Saudara kasih, apakah selama ini kehidupan kita senantiasa bisa mewartakan terang, menunjukkan terang? Kadang-kadang kita sering terganggu dengan orang-orang yang hidupnya tidak menunjukkan terang. Maaf, bicaranya itu kasar, bicaranya itu tidak etis, tidak membangun, justru malah sebaliknya. Orang yang hidup dalam terang itu adalah orang yang hidupnya itu bicaranya etis, bicaranya itu indah, menyenangkan, menyemangati, membangun, menguatkan. Demikian juga dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, kita dipanggil untuk kemudian bersaksi tentang terang itu dengan mewartakan terang itu dalam hidup kita. Kita berjuang untuk membawa kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang membawa terang. Kita menjadi bagian orang yang terus berjuang untuk memberantas kejahatan. Kita terus berjuang untuk mewujudkan keadilan. Kita terus berjuang untuk bersama mewujudkan kedamaian dalam kehidupan ini. Dan kita juga berjuang untuk terus mewujudkan dan menjaga keutuhan ciptaan. Kita baru saja melaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia pada hari Rabu tanggal 9 Desember yang lalu. Puji Tuhan, kita harus yakin bahwa siapapun yang terpilih di pilkada yang lalu itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Maka meskipun dulu kita tidak memilih, kita dipanggil untuk kemudian mendukungnya. Agar kemudian apa yang dilakukan dalam kepemimpinan nanti bersama dengan kita untuk mewujudkan terang dalam kehidupan. Terlebih di masa corona ini, di masa pandemi COVID-19, kita juga menjadi bagian orang yang terus mewartakan terang dengan ikut terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan upaya memberantas virus corona di Indonesia. Paling tidak kita harus senantiasa berjuang hidup, melakukan aktivitas sesuai dengan protokol pemerintah yang diamanatkan pada kita, yang harus kita taati. Nah, betapa banyak hal yang terus harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang dipanggil untuk menyaksikan sang terang itu. Kita pun dalam kehidupan kita, seberapapun yang bisa kita lakukan, apapun jabatan kita juga menjadi orang-orang yang terus dipanggil untuk menyaksikan terang dalam hidup ini, melalui hidup kita dan kebersamaan kita dengan sama kita. Selamat masuki minggu Advent ketiga, Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu teduh untuk kita. Mari kita naikkan syukur dan syafaat kita di dalam doa syukur dan syafaat. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya firman ini menolong kami, menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami yang terus berjuang untuk seru dengan kehendak-Mu. Biarlah masa-masa Advent ini menolong kami untuk terus melakukan introspeksi, menyadari kehidupan kami, apakah hidup kami sudah seturut dengan kehendak-Mu. Dan mampukan Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bukan saja hidup dalam terang karena Engkau telah datang menerangi kami, namun kami juga menyaksikan terang dan terlibat dalam kehidupan, agar terang-Mu sungguh bercahaya dalam kehidupan ini, dimanapun Engkau tempatkan kami, dalam keterlibatan kami. Dan berkat-Mu juga Tuhan untuk pemerintahan negara kami, di tengah upaya untuk kami segera keluar dari berbagai pergumulan khususnya terkait dengan virus corona.
Bapa berkati program pemerintah yang dilakukan di dalam upaya untuk menjaga kemudian penyebaran virus kemudian segera dapat diatasi. Terlebih dalam upaya untuk mendapatkan vaksin. Bagi upaya itu Bapa kiranya Engkau berkati. Bapa berkati juga pemerintah negara kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada di dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai pergumulan terkait dengan masalah politik, ekonomi, berbagai tindak kejahatan, berbagai penyakit dan pergumulan yang lainnya. Bapa berkati kami dapat segera keluar dari permasalahan itu. Saya boleh merasakan hidup dalam damai sejahtera karena penyertaan dan berkat-Mu saja. Mohon berkat untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa berkati di dalam keterbatasan kami untuk melaksanakan ibadah. Ada sebagian yang masih melaksanakan ibadah online, sebagian sudah bisa melakukan offline. Bapa berkati agar setiap lain yang kami lakukan menjadi berkat bagi Jemaat, agar Jemaat semakin dikuatkan di tengah berbagai kenyataan yang ada ini. Bapa berkati keluarga-keluarga yang terus berjuang untuk dapat memulihkan kembali kehidupan keluarga mereka terkait dengan masalah ekonomi mereka. Anak kami yang berjuang untuk masa depan mereka, melalui studi mereka, Bapa juga berkati. Demikian juga anak kami yang telah menyelesaikan studinya mencari pekerjaan, Bapa juga berkati agar mereka dapat segera bekerja. Bapa berkati juga Tuhan untuk kehidupan saudara kami yang sekarang dalam penderitaan karena sakit yang diderita dan dalam upaya pemulihan kekuatan kesehatannya. Bapa berkati agar dapat segera dipulihkan dan sembuh dari sakit yang dideritanya karena berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih untuk pilkada serentak yang telah berlangsung tanggal 9 Desember yang lalu. Bapa berkati hasil pilkada agar semua boleh menjadi bagian di mana Engkau menyatakan berkat-Mu bagi daerah-daerah dengan pemimpin yang terpilih. Bapa, mampukan kami untuk menerima meskipun mungkin ini bukan pilihan kami. Karena sungguhnya setiap pemimpin kami yakini itu pilihan Tuhan, pemberian Tuhan untuk kami. Mampukan kami untuk bersama-sama mendukung dan bersama untuk mewujudkan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, kiranya Engkau juga pernah mendengar permohonan para pendengar dan jemaat yang itu ibadah ini. Dan bila hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini. Mohon ampun kurang dosa-dosa kami menyerahkan semua dalam berkat anugerah-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan kita pada hari ini akan kita dasari dari kitab Yesaya pasal 35 ayat pertama dan kedua yang demikian sabdanya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah online, persembahan dapat diaturkan di gereja dengan dimasukkan di kotak yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui nomor rekening GKJ Demak Ijo seperti yang telah tertera di layar atau warta jemaat online. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan kidung jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Sempurna dan
Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu. Rasa syukur kami ini kami ungkapkan dengan menghaturkan persembahan syukur kepadamu. Kiranya persembahan kami ini Engkau terima dan berkati sehingga layak di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKJ Demak Ijo. Berkatilah setiap pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang kami semakin dapat menghaturkan persembahan yang terbaik. Majelis GKJ Demak Ijo yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati sehingga dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa syukur kami. Ampunilah atas setiap doa, dosa dan kesalahan kami. Permohonan dan ucapan syukur kami ini berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah sang terang dunia. Sebagai umat milik-Nya, kita dipanggil dan diutus mewartakan kesaksian tentang sang terang itu bagi dunia dan sesama. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan keempat. Yesus menginginkan daku. Jemaat terkasih dan para pendengar di mana sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita menghayati betapa setiap kita adalah orang-orang yang telah menerima terang itu dan kita dipanggil untuk menyajikan terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa di dalam Sang Terang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukan saudara sekalian bersaksi tentang Sang Terang bagi dunia dan sesama. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita hidup dengan saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya menjelang hari Tuhan.
kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.